Mungkin Bapak Ibu pernah sebagai wali kelas di kelas membuat contohnya gini, dilarang makan di dalam kelas, kemudian misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu contoh peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merujuknya pada kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan guru tadi. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada saling menghargai, banyak sekali. Itu contoh kebajikan. Kemudian kenapa dalam kurikulum merdeka itu yang diminta adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Ya. Mungkin secara gampangnya kalau peraturan atau tata tertib itu sudah ada, kemudian semuanya diminta untuk melakukannya, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sumbernya dari semua. Jadi siswa yang menyampaikan ide, pendapat, gagasan, kemudian ditampung, kemudian di tahapannya ada, kemudian ya itu yang disepakati bersama. Itu keyakinan kelas. Nanti dasarnya dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru. Nah, kenapa kok yang diambil keyakinan tidak kemudian peraturan? Karena menurut materi yang saya baca itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kenapa disebut keyakinan? Ternyata karena kalau keyakinan itu lebih tergerak dari dalam diri masing-masing. Kemudian ada beberapa tahapan untuk menciptakan program kebajikan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu bisa membaca di slide, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Ada banyak tadi. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian yang utama di kelas itu, dipilih yang mana, itu diambil dari curah pendapat dari siswa. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, dan yang terakhir buatlah poster atau muat di sosmed keyakinan kelas tersebut. Jadi mungkin kalau di kelasnya punya IG masing-masing, nah itu hasil dari kesepakatan itu dibuat poster atau dimuat di IG masing-masing. Berikutnya Mbak. Lanjut. Ya, mohon maaf tulisannya kecil sekali. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian jadi kalau peraturan itu bisa nanti muatannya di keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nanti contohnya ada. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimatnya kalimat positif. Kalau kalimat positif mungkin guru bahasa Indonesia lebih paham. Contohnya tidak boleh merokok, itu kalimat negatif. Jadi tidak dilarang, tidak dilarang, tidak boleh. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah juga. Nanti menurut situasi dan kondisi kelas masing-masing. Karena dari kelas itu untuk kelas itu. Nah, di sini ada tabel, ya. Nanti kita bisa mencari nilai kebajikan yang dituju itu kira-kira apa. Ada contoh tadi banyak sekali, ya. Ini ada beberapa, mungkin tidak tertulis di situ, bisa juga nanti kita buat menjawab ini. Kebajikan universal
nilai-nilai kelas budaya yang tadi sudah disampaikan dulu. Contohnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Tadi ada hampir 50-an lebih. Contohnya kalau di sini ada pernyataan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira itu nilai kebajikan yang dituju kira-kira apa? Tanggung jawab bisa. Mungkin bisa lebih dari satu nilai kebajikan di sini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menurut Pak Bibit apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain bisa. Kemudian apa? Keselamatan juga bisa. Sopan santun juga bisa. Banyak nilai kebajikan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab juga bisa. Itu contoh-contoh nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Lanjut Pak Didi. Ini secara singkat saja. Prosedurnya ini ada banyak yang saya sampaikan, harusnya 1 hari, tetapi 5 menit ya berarti kita sampaikan secara singkat saja. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk memberikan pendapat, kemudian mencatat semua masukan, kemudian susunlah keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali argumen-argumen dari siswa, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian setelah jadi semuanya diminta untuk melihat kembali atau meninjau ulang dan menyetujui kalau sudah oke. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu ditempel di dinding-dinding kelas yang dituju itu. Kemudian ini contohnya, contoh keyakinan kelas itu. Jadi bentuknya bukan tata tertib, tetapi tadi yang sudah disampaikan di awal itu lebih abstrak. Jadi lebih abstrak. Nah, mungkin ini misalnya kita anak pada saat pembelajaran bapak ibu guru mengajar, kemudian ada seorang anak yang ngobrol terus membuat guru itu meninggalkan kelas. Dimulang usil, domongi usil meneh. Akhirnya guru itu habis kesabaran terus meninggalkan kelas. Nah, kita bisa memanggil siswa itu dengan cara restitusi tadi sudah disampaikan guru, dan nanti dibahas lagi Pak Dedi, dipanggil kira-kira dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Kalau misalnya keyakinan kelasnya yang atas itu, kalau membuat guru marah, pergi meninggalkan kelas, dia nggak kembali lagi sampai jam belajar habis, kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana untuk yang sebelah sana? Anggota kelas perlu saling menghargai, ya. Kemudian perlu belajar juga bisa, karena dengan kegiatannya itu kan dia bisa mengganggu teman yang lain untuk yang mau fokus belajar jadi terganggu. Jadi bisa beberapa keyakinan kelas yang dia langgar. Itu contohnya. Kemudian berikutnya terkait dengan kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ada sebuah pertanyaan di sini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan?
Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Ini sudah baru ya. Jadi keyakinan sekarang sudah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau gurunya Bu Minta apa ini? Muridnya ada yang seperti itu, dia dapat laporan, kemudian apa yang dilakukan Bu Amba kira-kira? Apakah kita kemudian langsung memarahi karena dia mengambil dengan paksa makanan temannya, atau bagaimana? Yang pertama tentunya kita ambil dulu, kemudian ditanya kenapa kok kamu melakukan hal itu, ya. Alasannya apa? Ojo terus kue meneh sebelah. Ya, jadi orang itu melakukan sesuatu itu pasti dia ada alasan. Nah, ini nanti yang kita bahas juga. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan akan penguasaan, kemudian akan kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oh sudah ternyata ya. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul. Oke, baik. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin senior saya Bu Minta, Pak Ahmad, yang sudah lulus dan sudah berhubungan menjadi guru penggerak yang penggerak. Baik Bapak Ibu.